Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Amin. Nah, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita di tema 1, subtema 2, hidup rukun dengan teman bermain. Setelah pembelajaran hari ini, Berani harapkan anak-anak dapat memahami penerapan sikap hidup rukun dengan teman bermain dan memahami kalimat ajakan yang terdapat dalam teks cerita atau percakapan yang menggambarkan sikap hidup rukun. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita awali dengan sama-sama membaca bacaan basmalah. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, mari kita belajar. Ayo mengamati. Nah, anak-anak, silahkan dilihat dan disimak gambar dan teks berikut ini. Udin mempunyai banyak teman. Ada Edo, Lani, Made, dan banyak lagi. Udin sering bermain bersama teman-temannya. Mereka bermain setelah pulang dari sekolah. Udin dan teman-temannya bermain dengan rukun. Ayo mengamati. Nah, apakah dari gambar tadi Udin dan teman-temannya bermain dengan rukun? Nah, coba kita cek pada gambar berikut ini ya. Jika kalian menemukan sikap hidup rukun, maka harus diberi tanda centang. Dan jika kalian menemukan sikap hidup tidak rukun, maka berilah tanda silang. Baiklah, kita ke gambar yang pertama. Di gambar pertama ini, kita dapat melihat bahwasanya ada 3 orang anak yang sedang bermain kelereng dengan senang. Apakah mereka sudah menunjukkan sikap hidup rukun? Jawabannya adalah ya, mereka sudah menunjukkan sikap hidup rukun. Nah, langsung ke gambar yang kedua. Ada 2 orang anak yang sedang bermain sepak bola dan ada 2 orang lainnya sedang bertengkar. Apakah mereka sudah bersikap rukun? Jawabannya adalah belum, mereka masih belum bersikap rukun, masih ada yang bertengkar di situ. Nah, anak-anak, jika kita bermain sepak bola, maka kita harus bermain dengan rukun dan saling bekerja sama hingga permainan selesai. Karena jika ada yang bertengkar, maka permainannya tidak bisa dilanjutkan seperti ini. Seperti itu. Selanjutnya, di gambar ketiga, dapat kita lihat bahwasanya ada 2 orang anak yang sedang bertengkar berebut ayunan. Apakah mereka sudah menunjukkan sikap hidup rukun? Maka jawabannya adalah belum. Mereka masih belum menunjukkan sikap hidup rukun. Kita silang. Nah, anak-anak, jika kita misalnya bermain ke taman bermain dan di sana kita menemukan 1 ayunan saja, maka kita tidak boleh berebutan sama teman-teman kita. Maka sebaiknya kita harus bermain bergantian agar tidak bertengkar. Selanjutnya, di gambar keempat, ada seorang anak yang jatuh ketika bermain, dan ada 2 orang lainnya sedang menertawakan dan tidak membantu yang jatuh itu. Apakah mereka sudah menunjukkan sikap hidup rukun? Jawabannya adalah belum, maka kita silang. Nah, anak-anak, ketika kita bermain, lalu ada teman kita yang jatuh, maka kita tidak boleh menertawakannya. Kita harus langsung sikap untuk membantunya. Langsung di gambar yang terakhir. Nah, di gambar terakhir ini ada 2 orang anak yang sedang bermain ayunan. Yang satu naik ayunan, yang satunya lagi mendorong dari belakang. Mereka bermain dengan sangat senang. Apakah mereka sudah menunjukkan sikap hidup rukun? Nah, jawabannya adalah ya. Mereka sudah menunjukkan sikap hidup rukun. Nah, apakah anak-anak sering bermain bersama teman? Dan bagaimana sikap kalian ketika bermain bersama teman? Dan apakah kalian dapat bermain dengan rukun? Coba dijawab masing-masing ya. Baiklah, mari kita lanjutkan. Ayo mengamati. Kalimat ajakan. Nah, anak-anak,
Selanjutnya kita akan belajar tentang kalimat ajakan. Apa sih kalimat ajakan itu? Nah, kalimat ajakan adalah kalimat yang digunakan untuk meminta orang lain melakukan sesuatu. Misalnya, mengajak bermain, mengajak belajar, dan masih banyak lagi. Ciri-ciri kalimat ajakan yaitu terdapat kata ayo, mari, atau yuk. Contohnya seperti ini. Azmi, ayo bermain kelereng. Azam, yuk belajar bersamaku. Dan yang terakhir, mari makan bersama, Bu. Nah, seperti itu anak-anak, bisa difahami? Ayo mengamati. Temukan kalimat ajakan pada percakapan di bawah ini. Silakan disimak ya anak-anak. Suatu hari, Udin mengajak Edo untuk bermain. Udin berkata, "Do, ayo kita bermain kelereng di lapangan." Edo menjawab, "Ayo Din, kita ajak teman yang lain ya." Udin berkata, "Boleh saja Do, semakin banyak teman akan lebih menyenangkan." Edo berkata, "Tapi Din, aku tidak bisa membawa sepedaku ke lapangan, ban sepedaku kan bocor." Lalu Udin menjawab, "Tidak apa-apa Do, ayo aku bonceng naik sepedaku." Udin dan Edo mengajak semua teman bermain. Mereka tidak memilih-milih teman. Udin dan Edo selalu menjaga kerukunan. Nah, apakah anak-anak dapat menemukan kalimat ajakan? Kira-kira ada berapa kalimat ajakan pada percakapan ini ya? Coba boleh dikasih waktu 5 detik untuk anak-anak menemukan kalimat ajakan, oke? Berani hitung? 1, 2, 3, 4, 5. Stop. Baiklah anak-anak, benar sekali. Kalimat ajakannya ada 3. Yang pertama ada di percakapan Udin. Ayo kita bermain kelereng di lapangan. Yang kedua ada di percakapannya Edo. Ayo Din. Dan yang terakhir ada di percakapan Udin yang paling bawah. Ayo aku bonceng naik sepedaku. Jadi bisa diingat kembali ya anak-anak bahwasanya kalimat ajakan itu terdapat kata ayo. Bisa difahami? Baik anak-anak, untuk tugas hari ini adalah membuat 5 kalimat ajakan dan silahkan dikerjakan di buku tulis tematik. Baiklah, sekian untuk hari ini, semoga bermanfaat dan ingat selalu untuk tetap semangat dan jaga kesehatan di rumah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.